Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sukacita bersama kita karena kita terus merenungkan firman Tuhan. Hari ini perenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai 28. Silakan Bapak Ibu baca konteks utuhnya dari pembacaan Alkitab ini. Dan saya hanya jelaskan mulai dari ayat 21 sampai 23. Judul perenungan kita hari ini adalah menguatkan hati murid Kristus. Bagaimana saudara dan saya Tuhan pakai untuk saling menguatkan. Nah, kita belajar. Mari saudara, saya kasih supaya kita lebih mudah mengerti, lebih mudah mengingat, saya kasih 3B. Jadi bagaimana kita bisa menguatkan hati murid Kristus yang lain, yaitu perhatikan 3B. B yang pertama apa saudara? Ayat 21. Perhatikan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah, perhatikan ini, lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. B yang pertama adalah bagaimana kita bisa menguatkan murid Kristus yang lain. B yang pertama adalah beri contoh. Kenapa beri contoh? Karena kalau saudara lihat ada kata kembalilah, itu artinya Paulus dan Barnabas sedang kembali kemana? Ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Pertanyaannya, ada apa di sana? Apakah ada berkat? Apakah ada uang? Bukan saudara. Apakah ada popularitas di sana? Bukan. Tapi justru di Listra, Ikonium itu ada penganiayaan. Kalau saudara baca di Kisah Rasul 14 ayat sebelumnya mulai dari ayat 1 sampai 20 ketahuan Paulus dan Barnabas mereka mengalami penganiayaan di sana. Tapi kenapa mereka kembali lagi? Ya karena mereka mau kasih contoh kepada jemaat bahwa melayani Tuhan, kesetiaan harus tetap dipegang. Kalau ada aniaya jangan kita mundur saudara. Tapi justru di tengah aniaya itu kita kuat. Yang kedua, kalau udah beri contoh dengan perilaku kita apa? Menguatkan dalam hal apa? Yang kedua, beri nasihat. Kan dikatakan ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Kasih nasihat saudara. Dengan nasihat itu kita bisa menguatkan. Tentu nasihat yang sesuai firman Tuhan. Apa itu nasihat sesuai firman Tuhan? Nasihat untuk tetap bertekun. Bertekun tentang apa? Bertekun dalam baca firman, bertekun dalam memuji menyembah Tuhan, bertekun dalam melayani. Jadi saudara dan saya, Tuhan mau supaya kita menguatkan dengan cara apa? Menasihati para murid Kristus. Tapi yang ketiga, B yang ketiga, beri kepercayaan. Ayat 23 saudara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu pada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Beri kepercayaan. Saudara, nggak akan selamanya kita bisa memberikan nasihat. Nggak selamanya kita bisa berikan contoh kepada murid Kristus yang lain. Tapi kita harus percayain. Seperti Paulus dan Barnabas. Mereka mengangkat penatua-penatua untuk bisa melayani di tempat itu. Jadi saudara, kalau kita saling menguatkan, mau menguatkan hati murid Kristus, mari mulai beri percayaan. Karena dengan kepercayaanlah orang bisa bertumbuh. Amin. Selamat menguatkan. Biar para murid Kristus lain yang sedang menghadapi tantangan dikuatkan. Melalui apa? Melalui contoh hidup kita, melalui nasihat kita, dan melalui kepercayaan yang kita berikan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Hari ini kami belajar dari Paulus dan Barnabas. Betapa seharusnya hidup kami harus menguatkan murid-murid Kristus yang lain. Murid-murid Kristus yang lain mungkin banyak tantangan, banyak halangan, banyak rintangan. Ada pergumulan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, biarlah kami dipakai oleh Roh Kudus untuk menguatkan hati mereka. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa jadi contoh. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa beri nasihat yang terbaik sesuai firman. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa beri kepercayaan kepada mereka. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.